Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ketujuh mata kuliah Biokimia Nutrisi atau disingkat BN ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mineral. Utamanya ini adalah mineral pada makanan ya, pada bahan pangan, bukan pada mineral pada batu-batuan atau sejenisnya. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita nonton dulu video singkat mengenai mineral, utamanya mineral apa saja sih yang ada dalam makanan. Sumber videonya yaitu dari Mumu Math and Science YouTube channel. Oke, videonya sekitar 3 menit, mari kita nonton dulu saja. Welcome to Moo Math and Science. In this video, I'd like to talk about 15 important minerals of the human body. A mineral is inorganic, which means it lacks carbon, helps build cells, take part in chemical reactions, sends nerve impulses, carries oxygen, and other important functions in the body. Your body cannot produce any of the minerals that it needs. Instead, you must get minerals from the foods you eat. Minerals are one of the 4 essential nutrients. The others include vitamins, essential fatty acids, and essential amino acids. Macrominerals are used in large quantities, and trace minerals are used in very small amounts. Up first is potassium. It's a macromineral. It's an electrolyte, helps with nerve impulses and muscle contraction. You can find potassium in banana, carrots, and oranges. Chlorine is a macro mineral. It's needed for the production of hydrochloric acid in the stomach. You can find it in table salt. Sodium is a macro mineral. It's an important electrolyte and helps with nerve impulses. You also can find it in table salt. Calcium is a macro mineral. It's needed for bones, muscle, heart, and digestive system health. You can find it in dairy products, eggs, and green leafy vegetables. Phosphorus is a macro mineral. It helps with bone cells, energy processing, and the DNA and the ATP. You can find it in red meat, dairy foods, fish, and poultry. Magnesium is macro. It's required for the processing ATP and for bones. You can find it in spinach, nuts, legumes, seeds, and whole grains. Iron, it's a trace mineral. It's required for many proteins and enzymes. You can find it in meat, seafood, nuts, and beans. Zinc is a trace mineral. It's required for several enzymes. You can find it in oysters and red meat. Manganese is a trace mineral. It's important in many enzyme functions, and you can find it in grains and legumes. Copper is a trace mineral. It's a required component of many enzymes. You can find it in liver and seafood. Iodine is a trace mineral. It's required for the synthesis of thyroid hormones. You can find it in grains and eggs. Chromium is a trace mineral. It's involved in glucose and lipid metabolism. You can find it in broccoli and grapes. Molybdenum is a trace mineral. It forms a crucial part of the enzyme called sulfite oxidase. You can find it in legumes and nuts. Selenium is a trace mineral, and it's an essential activity of antioxidant enzymes. You can find it in Brazil nuts, seafoods, and organ meats. And finally, cobalt is a trace mineral. It's required in the synthesis of vitamin B12, and you can find it in eggs. So there we go, 15 essential minerals that the human body needs in order to stay alive. Thanks for watching, and Moo Math uploads a new math and science video every day. Please subscribe and share. Oke, jadi cukup jelas ya, apa sih mineral itu dan juga apa saja mineral yang utamanya dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu udah dibahas secara lengkap, 15-15-nya itu dari video barusan. Nah, saya akan seperti biasa bahas dari definisi mineral itu dulu. Jadi mineral itu adalah unsur anorganik yang terdapat dalam tabel periodik unsur, di mana
Dengan kata lain, unsur-unsur selain C, H, O, dan N. Karena itu adalah unsur organik. Jadi mineral ini contohnya seperti ini. Mulai dari Cr, Zn, Mg, Ca, Fe, Na, Cu, Fe, dan F yang sudah dibahas di video tadi. Jumlahnya itu hanya sedikit sekali dalam bahan pangan, tapi memiliki peranan yang sangat penting bagi tubuh. Sumbernya misalnya dari susu, telur, biji-bijian, serealia, buah-buahan, dan air minum. Itu kira-kira mineral yang akan kita bahas di video ini. Nah, fungsinya tadi sudah dibahas juga secara singkat di video tadi ya. Fungsi mineral itu ada, kalau dilihat di sini ada banyak ya. Ada 6. Yaitu yang pertama, memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh. Jadi supaya pH kita di dalam tubuh itu balance gitu. Lalu sebagai katalisator proses metabolisme dalam tubuh. Lalu untuk membantu keseimbangan cairan dalam tubuh juga. Ini juga bisa berperan, mineral ini bisa berperan sebagai bagian dari enzim, yaitu bisa enzim, hormon tubuh, dan juga cairan di usus. Lalu bisa juga untuk transportasi, membantu pengiriman impuls syaraf dari dan ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, berperan juga dalam proses pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan. Dari 6 ini, intinya fungsi mineral yang utamanya adalah sebagai zat pembangun dan pengatur dalam tubuh. Itu kira-kira fungsi utama dalam mineral ini dalam tubuh kita. Oke, next. Nah, tadi ini sudah dibahas secara detail di video tadi ya, mulai dari jenis-jenisnya. Jadi, klasifikasi mineral itu ada dua yang paling utama. Ada mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro itu yang jumlahnya eh, ini dikelompokkan berdasarkan jumlah mineral tersebut dalam bahan pangan ya. Makro ini yang banyak jumlahnya, mikro ini yang sedikit atau kalau dalam video tadi itu mineral yang trace. Oke. Yang makro itu contohnya kalsium atau Ca, fosfor atau P, magnesium atau Mg, sodium atau biasa di Indonesia adalah natrium Na, klor Cl, potasium atau kalium yang bisa disebut di Indonesia atau K, dan terakhir adalah sulfur S. Sedangkan yang mikro itu adalah iodin I, zinc Zn, zat besi atau Fe, tembaga Cu, fluor F ya bukan P, ini kalau fosfor P, fluor itu F, selenium Se, molybdenum Mo, mangan Mn, dan terakhir adalah kobalt atau Co. Itu kira-kira mineral klasifikasinya dan juga jenis-jenis mineral baik itu yang makro maupun yang mikro atau trace ini. Oke. Next. Nah, dalam bahan pangan, mineral itu tergantung sekali dari jumlah dan komposisinya, yaitu tergantung dari jenis dan sumber bahan pangannya. Contohnya, di susu ada mineral Ca, kalsium, dan juga P, fosfor ya, bukan fluor. Dan di daging itu utamanya ada zat besi, Fe. Dan biasanya mineral ini tidak dapat digunakan secara optimal, karena dalam bentuk terikat dengan komponen pangan. Contohnya, ada pengingkatan mineral oleh asam oksalat pada bayam, atau misalnya fitat pada kacang kedelai. Jadi karena terikat ini, nggak bisa kita gunakan secara optimal gitu. Lalu ada juga beberapa mineral yang sifatnya itu toksik atau beracun. Contohnya, logam berat, seperti misalnya merkuri, kadmium, timah hitam. Seperti dulu kan ada kasus ikan yang mengandung merkuri. Itu mineral, tapi mineralnya toksik, beracun, atau berakibat negatif bagi tubuh kita. Ini kontaminasinya bisa terjadi karena adanya kontaminasi selama penanganan, ataupun pengolahan, penyimpanan, ataupun penanamannya. Jadi logam berat ini bisa masuk berdasarkan itu. Tapi kalau merkuri pada ikan itu karena dari lapisan merkuri yang masuk ke dalam tubuh ikan tersebut. Dan biasanya mineral itu jumlahnya itu sangat sedikit, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi merupakan komponen minor dalam pangan. Dan bentuknya pun beragam, bukan dalam bentuk ya, murni atau dalam bentuk unsur murni, tapi bisa juga dalam bentuk ion bebas, ligan maupun kompleks. Sehingga mempengaruhi terhadap stabilitas si mineral itu sendiri terhadap tubuh kita gitu efeknya. Jadi fungsinya itu beda-beda baik yang itu ion bebas, ligan maupun senyawa kompleks. Oke. Nah,
Mineral itu memiliki efek yang berbeda-beda tergantung proses pengolahannya. Jadi, pada saat kita memanaskan ataupun menggunakan agen oksidasi atau oksidator atau di pH ekstrim, mineral ini tidak akan hilang gitu. Jadi termasuk stabil terhadap suhu ataupun agen oksidasi ataupun pH yang ekstrim. Mineralnya tetap ada. Tapi apabila misalnya kita menggunakan air pada misalnya pencucian, perendaman, dan perebusan, itu bisa mengurangi ketersediaan mineral tersebut karena si mineralnya akan larut dalam air tersebut. Lalu apabila kita melakukan ekstraksi atau pengupasan atau pemurnian, purifying, itu bisa menurunkan kandungan mineral secara signifikan karena si mineral ini dimurnikan gitu. Sehingga kandungannya akan menurun otomatis. Dan juga ada kemungkinan si mineral ini akan teroksidasi menjadi mineral yang bervalensi tinggi karena adanya oksigen. Jadi apabila ada agen pengoksidasi, mineralnya ada, tetap ada, tapi bisa juga ada mineral tersebut berubah teroksidasi menjadi mineral yang bervalensi tinggi. Itu kira-kira efek dari proses pengolahan pada makanan terhadap mineral ini. Berikutnya, ada juga yang namanya fortifikasi mineral, yaitu merupakan penambahan mineral tertentu pada produk pangan. Jadi kita sengaja menambahkan mineral pada produk pangan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan asupan dan juga bioavailabilitas. Bioavailabilitasnya adalah ketersediaan hayati ya, atau biasanya disingkat BA juga. Itu adalah pecahan dari dosis obat yang diberikan sehingga dapat mencapai peredaran sistemik. Itu kira-kira untuk bioavailabilitas ini. Jadi sengaja kita masukkan mineral tambahan ini untuk supaya bisa masuk jumlahnya pada bioavailabilitas ini untuk ketersediaan hayati ini. Jadi ini juga untuk fortifikasi ini disesuaikan gitu dengan bahan makanan yang ada dan juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Contohnya apa? Misalnya di garam, kita tambahkan iodium pada garam sehingga menjadi garam beriodium. Lalu sereal, kita masukkan kalsium dan zinc pada sereal sehingga lebih bergizi juga. Lalu terakhir juga di tepung terigu, tambahkan zat besi dan zinc untuk menambahkan asupan dan juga bioavailabilitas ini. Itu kira-kira contoh fortifikasi mineral. Next. Nah, faktor bioavailabilitas mineral atau BA pada mineral itu ada 5. Yang pertama, bentuk mineral pada bahan pangan. Yang kedua, ligannya. Yang ketiga, aktivitas redoks komponen pangan. Yang keempat, interaksi antar mineral. Yang kelima, efek fisiologis konsumen. Ini saya bagi menjadi 3 slide karena sekaligus saya menjelaskan masing-masing poin ini. Jadi next, bentuk mineral pada bahan pangan. Jadi apabila mineralnya tidak larut, itu biasanya itu sulit diserapnya. Tapi kalau biasanya mineralnya terlarut dalam bentuk terikat, itu akan sulit diserap pada saat pengkelatan tinggi atau dalam bentuk senyawa kelat gitu. Dan besi dalam bentuk heme itu lebih mudah diserap daripada besi non heme gitu. Jadi ini tergantung bentuk mineralnya untuk bioavailabilitasnya ini. Yang kedua adalah ligan. Ligan yang dapat membentuk ikatan logam larut air itu dapat meningkatkan penyerapan. Contohnya EDTA, itu dapat meningkatkan penyerapan besi. Lalu ada juga ligan dengan bilangan molekul yang besar, itu dapat menurunkan penyerapan mineral. Dan terakhir, ligan yang dapat membentuk ikatan logam tidak larut air, itu dapat menurunkan penyerapan air itu sendiri. Gitu. Itu kira-kira faktor bentuk mineralnya dan ligannya. Lalu yang berikutnya, aktivitas redoksnya di komponen pangan ini. Jadi, reduktor itu biasanya itu dapat meningkatkan penyerapan besi, tapi efeknya itu minimal untuk mineral lain. Jadi reduktor ini biasanya itu hanya untuk besi saja. Sedangkan untuk oksidan atau oksidator itu dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi kebalikan dari reduktor ini untuk oksidator ini. Lalu interaksi antar mineral juga berpengaruh. Jadi apabila konsentrasinya berlebih, maka satu jenis mineral itu akan menghambat penyerapan mineral lainnya. Gitu. Jadi ada interaksi antara mineral satu dan mineral lainnya. Contohnya ini, kalsium dia akan menghambat penyerapan Fe dalam tubuh. Jadi kalau ada Ca, dia akan menghambat penyerapan Fe-nya ini, zat besi dalam tubuh kita. Kalau kalsiumnya ada terlalu banyak dalam tubuh kita. Dan terakhir,
Ini ada efek fisiologis dalam konsumen. Jadi ada juga kelainan pada sistem absorpsi di manusia atau di tubuh kita, atau juga karena adanya pertambahan usia. Itu juga mempengaruhi bioavailabilitas mineral ini, bisa diserap atau tidaknya oleh tubuh kita. Oke, itu kira-kira mengenai bioavailabilitas mineral. Baik, mungkin cukup sampai sini saja untuk materi mineral ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.